Videografer tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu divonis bebas hari ini. Sebelumnya Amsal mendapat penangguhan penahanan atas permintaan Komisi 3 DPR RI yang sekaligus menjadi penjamin Amsal. Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Amsal tidak bersalah dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Amsal sebelumnya dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa dan juga dituntut membayar uang denda dan pengganti 50 juta rupiah. Sebelumnya kasus Amsal menjadi sorotan Komisi 3 DPR. Melalui rapat dengar pendapat, Komisi 3 meminta penangguhan penahanan Amsal. Bahkan Komisi 3 menjadi penjamin hingga akhirnya kemarin Amsal keluar dari rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Amsal ditetapkan menjadi tersangka 19 November tahun lalu dalam kasus dugaan korupsi dana desa, pengerjaan pembuatan video profil desa. Hingga akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Amsal Christy Sitepu tidak bersalah. Amsal menyambut baik dan mengaku kebebasannya menjadi kebebasan para pekerja kreatif Indonesia. Kebebasan hari ini biarlah menjadi kebebasan para pekerja kreatif yang ada di Indonesia. Yang pasti saya akan menghormati proses hukum. Hari ini saya kembali ke Karo dan besok saya akan tetap hadir di dalam persidangan untuk mendengar putusan dari majelis hakim. Sampai ketemu di Pengadilan Negeri Medan besok. Ada harapan untuk hasil besok vonis kok? Harapan sendiri dari tiga dipawaskan? Yang pasti harapannya seperti yang kita harapkan semua adalah putusan bebas murni. Itu saja mungkin. Sebelumnya kasus Amsal Sitepu viral, dugaan pelanggaran yang dilakukan Amsal juga menjadi pembahasan di media sosial. Pak, saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Sebelumnya netizen mempersoalkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Amsal Sitepu. Beberapa diantaranya soal penyewaan drone yang harusnya 30 hari, namun hanya digunakan kurang dari 30 hari. Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Ini salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan ini dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Selain soal penyewaan drone, netizen juga menyoroti soal dugaan pelanggaran Amsal karena menggunakan bahasa Inggris dalam dokumen penawaran. Jaksa mencurigai ini disengaja memanfaatkan ketidakpahaman kepala desa. Bahwasannya memang si Amsal Christy Sitepu ini memanfaatkan ketidakpahaman dari masing-masing kepala desa. Yang dimana dari dokumen penawaran itu semuanya bahasa Inggris, yaitu before production, konsep ide, sewa peralatan, kamera dan personil production gitu. Jadi dia ini menggaungkan bahwasannya ini secara teknis loh seperti ini, yang tidak dimengerti oleh masing-masing kepala desa. Tapi dia dengan menunjukkan hasil-hasil video yang telah dia buat sebelum-sebelumnya dengan iming-iming ini bagus, hasilnya bagus, menaikkan masing-masing potensi desa, seperti itulah kira-kira Mas. Jadi sama sekali dari awal bahwasannya kepala desa itu tidak mengerti sama sekali isi dokumen penawaran. Dikutip dari sippnmedankota.go.id, di situ tertulis data perkara, di mana di situ disebutkan rincian dana yang diajukan Amsal dengan detail masing-masing kebutuhan, total senilai 30 juta rupiah. Sementara itu menurut hasil perhitungan analisis ahli Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya anggaran senilai 24.100.000 rupiah. Namun kemudian kasus ini viral di media sosial dan dibahas di DPR RI hingga akhirnya videografer tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu divonis bebas hari ini. Pertanyaannya,
Apakah bebasnya Amsal Sitepu karena memang hasil dakwaan yang tak terbukti atau karena viral di media sosial? Apakah benar kalimat no viral, no justice? Sementara itu, seorang netizen di akun IG-nya mengakui mendapat pelajaran berharga dari kasus Amsal. Salah satu pelajarannya adalah harus berhati-hati jika berurusan dengan pemerintah dalam mengerjakan proyek kreatif. Baca lah di SIPP Kota Medan kan, yang buat ini kalau kalian baca di atas itu inspektorat yang buat ini. Menurut inspektorat yang kayak gini, bukan menurut jaksa. Gitu. Jaksa terima barang ini aja nih, terima barang gitu kan. Tapi harusnya dalam kasus Bang Amsal ini, harusnya Bang Amsal ini nggak sampai proses ditangkapnya harusnya. Bisa ya yang dikategorikan pengembalian dana ini. Kalau terjadi temuan seperti ini gitu. Tapi buat kalian kalau mau ngambil kerjaan di pemerintahan, ada 3 hal yang harus kalian dengarkan ini. Pertama, kalau masih pemula, belajar sama yang sudah berpengalaman. Yang kedua, ya, itu kalau nggak tahu kalian nyusun RAB-nya, takut kesalahan, takut dikategorikan nanti temuan ataupun korupsi, tanya sama PPK-nya. Yang ketiga, jangan diambil. Ini paling aman, jangan diambil. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kasus Fandi Ramadan ABK kapal pembawa 2 ton narkoba yang sempat dituntut hukuman mati namun akhirnya divonis 5 tahun penjara ternyata belum selesai. Hotman Paris menyayangkan banding dari jaksa padahal pihak Fandi sudah pasrah dengan vonis 5 tahun penjara. Ini memori banding dari jaksa dalam kasus ABK kapal Fandi yang di dalam banding jaksa menuntut hukuman mati. Padahal ibu dari Fandi sudah pasrah menerima hukuman 5 tahun karena takut nanti di pengadilan tinggi hukumannya diperberat. Malah yang dia dapat bukan harapan maksimum dihukum 5 tahun, malah dituntut hukuman mati. Bapak Prabowo, himbauan Bapak agar dalam putusan pidana diterapkan doktrin beyond reasonable doubt. Dalam putusan pidana tidak boleh ada keraguan-raguan. Harus benar-benar berdasarkan direct evidence. Tapi ternyata himbauan Bapak tersebut belum diberlakukan dalam kasus Fandi. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, vonis 5 tahun penjara terhadap Fandi Ramadan, ABK kapal pembawa 2 ton narkoba. Fandi Ramadan dituntut hukuman mati terkait mengedarkan narkoba. Fandi Ramadan, anak buah kapal Sea Dragon, yang sebelumnya dituntut hukuman mati terkait membawa 2 ton sabu saat berlayar, divonis 5 tahun penjara. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Setelah vonis dibacakan, suasana sidang langsung riuh. Sebuah kebahagiaan terutama Ibu Nirwana, orang tua kandung Fandi, langsung memeluk anaknya dan menangis. Tolong anak saya, Pak. Tolong anak saya, Pak Presiden. Tolong anak saya. Fandi sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum yang menilainya terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam mengedarkan narkoba sebanyak 2 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Divre 4 Tanjung Karang resmi melaporkan warga yang memblokir perlintasan kereta api ke Polresta Bandar Lampung. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang Azhar Zakia Syari mengatakan telah memasukkan laporan kepada kepolisian atas warga yang memalang jalur kereta api sejumlah oknum di kota Bandar Lampung yang viral beberapa waktu lalu.
Pemblokiran rel terjadi di Kelurahan Garuntang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Peristiwa viral setelah video yang memperlihatkan warga memalang jalur kereta api beredar luas di media sosial. Puluhan warga berkumpul di lokasi dan meletakkan batang besi di atas rel sebagai bentuk protes. Aksi dipicu kecelakaan yang melibatkan mobil milik warga yang tertabrak kereta api. Peristiwa terjadi ketika pengemudi kendaraan diduga tetap melintas meski kereta sudah berada dalam jarak dekat. Bahkan di video disebutkan yang bersangkutan mengancam akan mendatangkan banyak warga, lebih banyak lagi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pastikan pemerintah tidak akan naikkan harga BBM dalam waktu dekat. Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Prasetyo Hadi minta masyarakat tidak panik terkait beredarnya kabar ketersediaan dan isu kenaikan harga BBM mulai April. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Kepastian itu diperoleh usai komunikasi intensif antara DPR dan pemerintah. Sementara itu Dasko mengimbau masyarakat untuk tenang dan beraktivitas seperti biasa. Hal itu disampaikan merespons fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kepanikan warga. Dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Sebelumnya, Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah memutuskan belum akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Mensesnek RI Prasetyo Hadi mengungkapkan keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina. Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Terkait hal itu, Prasetyo Hadi pun menegaskan pemerintah menjamin pasokan BBM tetap aman dan tersedia bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia tegaskan pemerintah tidak akan lakukan penyesuaian harga BBM subsidi dan non-subsidi besok, maksud kami hari ini 1 April 2026. Bahlil klaim cadangan BBM kita di atas standar minimum nasional. Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan aftur, termasuk juga dengan LPG. Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi negaranya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk
dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional. Kami menyampaikan. Ya baik, pemirsa, kemarin menjadi hari deg-degan nasional bagi ratusan ribu orang tua siswa yang berjuang lolos perguruan tinggi atau negeri atau PTN. Nah, sebanyak 178 ribu siswa lolos PTN jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, dan detik-detik pengumuman diwarnai sukacita, tangis haru, dan juga kecewa. Ditemani ayah bundanya, tangis haru bahagia pecah saat Kinantia Ayu, siswi SMA Lab School Kebayoran, Jakarta ini dinyatakan lolos Fakultas Hukum UI jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Ditemani sang ibu, Raisya Putri menangis gemetaran saat membuka link pengumuman SNBP meski berakhir sukacita saat melihat namanya lolos di Fakultas Kedokteran UI. Tidak hanya ditemani orang tua, beberapa peserta SNBP 2026 memilih ditemani teman-temannya saat melihat pengumuman. Sorak-sorai bahagia menggema saat Nazifa Bramastia dinyatakan lolos UI. Kemarin, ratusan ribu orang tua ikut harap-harap cemas menemani putra-putrinya melihat langsung pengumuman SNBP secara online. Rasa haru hingga tangis bahagia mewarnai saat layar pengumuman menunjukkan warna biru, yang artinya lolos perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Data seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru sebanyak 178.981 siswa lolos SNBP tahun ini, atau hanya sekitar 23% dari total pendaftar. Ketatnya persaingan, ratusan ribu siswa harus menelan kecewa. Namun tidak patah semangat karena masih ada jalur lolos PTN lain seperti SNBT, UTBK, dan jalur mandiri. Siswa tidak lolos SNBP diminta segera mendaftar ujian SNBT sebelum 7 April 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pelaksanaan operasi Ketupat 2026 berlangsung baik dengan mengawal 142 juta warga yang melaksanakan mudik lebaran. Hasilnya tingkat kecelakaan mampu ditekan. Ketupat adalah rindu pada kampung halaman, rindu pada keluarga, dan kembalinya selamat. Berlangsung pada 13 hingga 25 Maret lalu, operasi Ketupat 2026 berhasil dilaksanakan dengan baik oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga lintas instansi. Operasi pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran yang mengawal 142 juta mobilitas masyarakat tak lepas dari persiapan yang matang. Mulai dari operasi keselamatan, survei jalur, rapat koordinasi lintas sektoral, hingga latihan praoperasi. Bahkan tahun ini operasi tersebut melibatkan teknologi terkini. Command Center di kilometer 29 dioptimalkan untuk memantau lalu lintas secara real time lewat CCTV hingga pantauan udara menggunakan drone. Berbagai langkah mitigasi disiagakan seperti rekayasa lalu lintas yang matang di jalur tol dan penyiapan jalur alternatif seperti tol Japek 2 Selatan dan ruas tol fungsional di Jawa Tengah. Bahkan jalan tol layang MBZ sempat ditutup sementara untuk memecah kepadatan. Kerja keras ini membuahkan hasil, data menunjukkan angka kecelakaan turun 5,75% dan tingkat kematian korban turun 30,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Korlantas Polri bahkan mencatat volume kendaraan pada puncak arus mudik 19 Maret menembus 270.000 kendaraan, tertinggi sepanjang sejarah. Terima kasih atas kolaborasinya, termasuk kepada media, kepada stakeholder yang sudah bersama-sama bekerja dan bekerja sama-sama. Negara hadir memastikan bahwa hiruk pikuk arus mudik dan arus balik ini adalah sebuah perjalanan yang harus bahagia. Pelaksanaan operasi Ketupat tahun ini pun menuai apresiasi masyarakat. Aku mudik dari Jakarta ke Malang. Senang sih aku ya, karena memang kayak lebih cepat kan, bisa lebih cepat nyampe. Yang one way juga, wah itu beneran kayak mengurangi waktu tempuh kita sih selama perjalanan ini. Saya mau mudik ke Purwakarta dari Bekasi Tambun. Mudik tahun ini sangat berbeda sekali, Pak. Saya rasakan tahun ini sangat meningkat, lebih lancar, lebih bagus. Membawa tagline Mudik Aman, Keluarga Bahagia.
Operasi Ketupat sejatinya mampu mengawal hujatan tahunan besar bangsa ini di setiap sudut dan kilometer agar aman, tertib, dan juga lancar. Kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak global dianggap bukan solusi jangka panjang. Menurut pengamat ekonomi Dipo Satria Ramli, pemerintah perlu segera melakukan relokasi anggaran untuk menjaga ketahanan fiskal dan mengantisipasi potensi krisis energi. Dipo mengatakan beban subsidi BBM jenis Pertalite dan solar akan menekan anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama di tengah tingginya harga minyak dunia. Di sisi lain, kebijakan untuk menaikkan harga BBM dinilai sebagai langkah yang sensitif karena akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi, mulai dari transportasi, logistik, hingga sektor UMKM. Dalam kondisi ini, dilematis ini, Dipo menilai realokasi anggaran dapat menjadi opsi paling rasional dibandingkan menaikkan harga BBM secara langsung. Dipo mencatat ada sejumlah program prioritas pemerintah yang perlu dievaluasi efektivitas anggarannya, mulai dari program makan bergizi gratis hingga koperasi Desa Merah Putih.